Ini yang pertama. Wa ya'samul muftir bila uzrin. Hadis yang tadi itu yang dibahas oleh para ulama hadis itu jatuhnya dosa besar kata sang para ulama fuqaha fikih. Jadi barang siapa yang batalnya sengaja main-main dengan ibadah puasa Ramadan, dosanya besar gitu. Hadis tadi bukan hanya sebagai ancaman tapi sekaligus kabar dari Nabi Muhammad, dosanya sangat besar. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dia batal tanpa uzur yang dibenarkan agama. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah. Siapa yang batal satu hari tanpa uzur yang dibenarkan, wala maradin, bukan karena sakit, lam yaqdi saumad dahri kullah, maka dia puasa 1 tahun nggak bisa bayar utang puasanya. Wa in somahu, meskipun dia sanggup berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah para orang tua, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Bu Haji yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, wabil khusus orang tua kita Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan buat beliau. Mata'nallah bituli hayatih wa nafa'na bi barakati ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Juga selaku pimpinan majelis Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana beserta jajaran pengurus yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran, terutama buat orang-orang yang mau mengambil pelajaran dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau yang datang Ramadan biasa-biasa aja, merugi hadirin. Tapi beruntung barang siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, dia mau ambil pelajaran, dia bisa ambil hikmah di balik datangnya bulan suci Ramadan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya di bulan Ramadan kita punya semangat ibadah yang luar biasa. Semangat gak kira-kira kita ibadah kemarin? Ya, habis sholat isya kagak ada yang pulang. Ngapain tuh kira-kira? Taraweh ya kan? Nah, kira-kira kalau sekarang disuruh ngumpul lagi habis isya sholat 23 rakaat, banyak gak kira-kira jamaahnya? Ada yang saya lihat di jamaah kita, karena saya sempat ngisi di bulan Ramadan, ada yang mojok, ada yang ngumpul pada baca Al-Quran. Memang bulan Ramadan bulan semangat melakukan ibadah. Ada juga sih yang ngopi, ngerokok, ya enggak, istirahat ya. Habis ngopi, habis ngerokok, baca Quran,
Saya dengar di sini ada yang 3 hari Ramadan hatam Quran. Allahu Akbar. 3 hari hatam. Berarti seharinya berapa juz tuh? 10 juz. Ternyata dia mulainya bukan juz pertama, juz 28 hadirin. Jadi hari ketiga hatam 28, 29, 30. 1 juz juga dong kalau. Yang penting hatam kata dia ya. Semangat. Masuk bulan Syawal jangan sampai putus. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang setelah lewat bulan Ramadan cuma bisa nostalgia, cuma bisa cerita. Oh, Ramadan tahun ini Pak, saya alhamdulillah hatam Quran, baca Quran tiap hari 1 juz. Sekarang di bulan Syawal baca nggak kira-kira Bapak? Enggak, berarti cuma nostalgia doang. Oh alhamdulillah Ramadan tahun ini saya bisa tahajud tiap malam Ramadan. Sekarang enggak, cerita doang itu namanya. Ada yang kayak gitu kira-kira? Jangan sampai seperti itu. Dalam Al-Quran Allah jelas katakan kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu yang gak kenal waktu dalam beribadah. Kalau yang ibadahnya cuma di bulan Ramadan, berarti dia disebut generasi Ramadan, Ramadaniyun, generasi Ramadan, bukan generasi Rabbani ya. Kalau generasi Rabbani, Ramadan semangat, di bulan Syawal juga kita masih semangat. Bahkan para ulama memberikan rahasia Pak, rahasia dari para ulama kita terdahulu. Siapa yang pengen tahu ibadah Ramadannya diterima apa enggak, lihat di bulan Syawal. Allahu Akbar. Ya Allah, kita pengen tahu sholat kita, tahajud kita, puasa kita di bulan Ramadan diterima apa enggak, lihat di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal dia masih melanjutkan puasa, alhamdulillah, itu tandanya puasa Ramadannya udah ada tuh tanda-tanda diterima sama. Mudah-mudahan Syawal kita udah pada selesai 6 hari ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang belum selesai cepetan, sebentar lagi Syawal bakalan habis. Yang penting ada keinginan dah. Kalau nggak ada keinginan percuma begitu. Mau tinggal sebulan lagi, mau tinggal 20 hari lagi, kalau nggak ada keinginan nggak bakalan selesai itu 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal gitu ya. Nggak akan selesai ya. Tapi kalau kitanya semangat ya, tadi tuh ngambil pelajaran di bulan Ramadan, ibadah luar biasa meningkat, ada pengaruhnya di bulan Syawal. 6 hari rasanya sedikit, dikit banget hadirin, nggak kerasa ya. Kalau udah mulai hari pertama, hari kedua lancar kesananya. Yang berat kan mulainya Pak, yang berat mulainya. Kadang-kadang kita kalah sama yang tua. Yang tua udah selesai, kita belum mulai ya, malu sama yang tua-tua kadang-kadang kita. Ya kalau nggak jauh udah tadi aja azan maghrib, yang azan yang tua apa yang muda kadang kita malu hadirin, yang muda malu. Kata saya tahu Mbak, biar saya yang azan Mbak, biarin. Kalau ustadz yang azan terus yang imam siapa gitu, malu kitanya, malu nih yang muda keduluan gitu. Nggak cuman di Indonesia, kadang-kadang di Mekah, di Madinah kita lagi umroh, kita lagi haji, kalah sama yang tua-tua. Jam 1 malam dia udah jalan tuh ke masjid. Yang muda masih pada tidur hadirin. Kenyataan tuh luar biasa ya. Semangat ibadah ini adalah anugerah dari Allah ya, harus dilatih. Kalau udah mulai sononya gampang ya. Rahasianya itu kalau udah mulai nih kesononya gampang. Yang mulainya memang yang susah. Dan kadang bulan Syawal dijadiin bulan pembalas dendaman gitu. Kemarin kita nggak makan siang hari, maka sekarang kita
balas dendam begitu. Ini yang godaannya luar biasa. Mudah-mudahan ya di bulan Syawal ini semangat ibadah kita masih terus ada. Amin ya robbal. Terusin tahajudnya Pak, terusin bacaan Quran kita, terusin zikir-zikir kita, sedekah kita, agar nanti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan husnul khotimah. Kita meninggal lagi sujud, kita meninggal lagi baca Quran, wah indahnya luar biasa. Kita meninggal lagi puasa, Allahu Akbar. Maka saat itu kita tercatat lagi ibadah dari hari meninggal kita sampai nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah. Argo kebaikannya terus ngalir begitu. Makanya kita selalu minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan baik. Ya mudah-mudahan ini diantara pelajaran yang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga nih di bulan Syawal. Ujiannya berat, di bulan-bulan berikutnya juga ujiannya berat. Ya mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus semangat beribadah dalam taqarrub kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, setelah kita bersyukur bisa bertemu dengan bulan Syawal, tak lupa kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang ketiga, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada jamaah ya yang telah hadir ya di kediaman saya. Mudah-mudahan langkah kaki jamaah dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang kalau orang tua dulu kita ngajarinnya begitu, sebelum datang jalan-jalan keluar kota datengin dulu rumah guru kita begitu, agar hidup kita tambah berkah. Bukan saya minta didatengin, enggak, saya pun masih mendatangi guru-guru saya yang udah sepuh-sepuh, yang tua-tua, yang saya anggap guru saya datengin, biar kita dapat berkah dari beliau. Dan alhamdulillah benar, ketika saya datengin mereka, kediaman mereka, ada aja ijazah ilmu yang mereka berikan kepada saya. Ada ijazah bisuqiyah saya dapat tahun ini. Jadi ijazahnya minumnya disuapin begitu. Ada ijazah saya dapat juga bil luqmah. Kan selama ini kita kalau ngasih ijazah doa diijazahin, yang lain pada ikutin ya. Itu ada sampai 700 ijazah. Saya belum dapat semuanya, masih ditahan. Memang begitulah guru-guru kita yang penuh dengan keberkahan. Bil luqmah disuapin. Allahu Akbar ya. Itulah keberkahan dengan kita menyambung silaturahmi di bulan Syawal. Kalau di bulan yang lain kita datang, kan kadang-kadang orang suka tanya-tanya, bener gak? Tumben lu datang kemari ya gitu. Ada maunya nih kayaknya. Tapi kalau di bulan Syawal orang nggak tanya. Lah iya, emang lagi bulan Syawal gitu. Kesempatan bagi kita ini ya, selain semangat beribadah, semangat juga ya menyambung silaturahim, menjaga ya hubungan baik kita dengan sesama muslim. Jangan malah di bulan Syawal hubungan sesama muslim malah rusak begitu. Jangan. Harusnya hablum minallah udah bagus di bulan Ramadan, di bulan Syawal hablum minannasnya juga bagus. Itu cakep. Jangan sampai berat sebelah. Hablum minallah bagus, hablum minannasnya kagak. Memang butuh kesabaran ya dalam menghadapi ya pergaulan ya bersosial sesama manusia ya. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Syawal ini ya dosa-dosa kita diampunin Allah, ibadah Ramadan kita diterima semuanya, dan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan terus semangat dalam keadaan iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, masuk materi.
Saya kalau nggak salah materi terakhir itu ketika penutupan itu tentang puasa, tentang fikih. Catatannya masih ada nih terakhir nih. Bahasan kita tentang puasa saya bahas definisi. Saya disuruh diri waktu itu sama Bang Khalid, mana orangnya kelihatan nih ya. Saya kira pakai bangku, tau-taunya saya suruh diri. Untung saya udah apalin begitu ya. Kitabnya udah saya pindahin kemari. Nggak tahu tumben-tumbenan nih kitab saya pindahin ke kertas. Ternyata begitu ngaji disuruh tanpa buka kitab. Kalau kita udah nulis Pak, itu apa langsung, cepet apalnya. Kalau ilmu kita salin nih di buku, di kertas, itu masuk cepet ke otak kita gitu ya. Makanya kalau saya ujian dulu di Mesir, bedanya ujian kuliah di Mesir sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ujiannya pemahaman, udah bagus, memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Kalau di Mesir bedanya di Al-Azhar bukan cuma diminta paham, tapi benar-benar hafal tekstual begitu. Itu bedanya. Ujian di Mesir di Universitas Al-Azhar benar-benar nih kitab kita hafal isinya begitu. Bukan cuma paham. Kalau cuma paham, misalnya definisi puasa, ya udah dengan bahasa kita salah begitu. Yang dia minta kalau ditanya definisi puasa, benar-benar yang tertulis di kitabnya begitu ya. Makanya saya terbiasa satu kitab, bahkan kadang-kadang dosen minta 2 kitab diapalin, yang keluar cuma 2 lembar. Kita nggak tahu 2 lembarnya yang mana nih gitu. Dan 2 lembar itu kadang-kadang 1 bab penuh begitu. Ditanya definisi, ditanya dalil, ditanya rukun, ditanya sebab-sebab yang membatalkan begitu. Itu 1 soal. Makanya soal ujian Kairo Mesir itu paling banyak 3 soal. Biasanya cuma 2, tapi 2 soal kita ngerjainnya 10 lembar jawaban. Ini lembar jawabannya kayak begini nih, bentuknya buku gitu. Itu 10 lembar, 2 soal doang. Jadi benar-benar kita ngapalin yang ada di buku begitu. Nggak boleh jawabnya wallahu a'lam bishawab, nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab udah nggak lulus. Kalau nggak lulus tahun depan ulang lagi dari awal begitu. Nggak bisa bawa cuman 2 ini doang, bawa ke semester berikutnya nggak bisa. Bener-bener ngulang 1 tahun begitu. Makanya banyak yang kuliah di Al-Azhar bertahun-tahun kagak pulang begitu. Bukan betah, tapi ujiannya emang. Temen saya lagi ujian, nengok ke belakang, ngelihat jam, dirobek langsung di depan saya. Dianggap dia nyontek sama yang di belakang begitu. Itu saking beratnya Pak, bener-bener. Tapi yang bikin kita sering senyum dan tertawa sendiri, kalau ujian di Mesir itu ada yang jual teh, syai begitu ya, keliling dia ke tempat ujian tuh, amu syai 1 cangkir dikasih sama dia gitu. Jadi sambil ujian sambil minum bayar begitu, 1.500 1 gelas. Luar biasa ya. Itu kan ada nggak di ujian kita orang dagang lagi ujian? Kagak ada, hadirin. Di Mesir doang. Luar biasa. Itu kita sering ketawa, kok bisa begitu ya ujian. Itu mungkin buat menenangkan kita tuh yang saat itu ujiannya memang kita bilang ketat. Wah, nggak boleh nengok, robek langsung. Sedih, nangis, biarin. Bahkan ada orang Mesir yang nangis sampai di tangga nangis, dosennya biarin keluar sana, keluar udah. Mau nangis keluar darah juga nggak akan diberikan keringanan. Seperti itulah ya kita dulu ya bernostalgia dah dalam menuntut ilmu agama tuh nggak ada habisnya Pak. Jangan kita merasa saya udah bisa nih begini nih, udah cukup, enggak ya. Jangan kita udah bisa sesuatu kita merasa bangga begitu. Kita merasa gue udah cukup dah, udah bisa begini. Enggak. Yang namanya belajar ilmu agama tuh terus habis bertahun-tahun
Sebelum di Mesir saya belajar di Libya, begitu. Di Libya saya temu dosen-dosen yang dalam tanda kutip orang-orang salafi, begitu. Jadi saya sebelum berguru dengan ulama-ulama di Mesir, saya berguru dulu dengan ulama-ulama salafi. Di mana? Di Libya, begitu. Yang anti politik, yang udah kita dengerin aja. Dosen kita ngomong apa kita terima. Pasti ada baiknya dari mereka, benar nggak? Mereka orang soleh juga, mereka orang alim juga. Pasti ada sisi positifnya. Begitu kita cara ngelihatnya. Jangan kita jadi anti, begitu. Oh nggak bener nih, udah. Pokoknya mereka benci dengan habaib. Udah kita nggak terima ilmu. Ya nggak bisa. Kadang-kadang ada keluar dari lisan mereka itu emas juga, gitu. Ada juga yang keluar emas. Nah, yang emas-emas itu kita ambil, begitu ya. Belajar dengan banyak guru sehingga wawasan kita jadi apa nih? Terluas benar, kita terbuka. Jadinya nggak saklek kalau bahasa kita ya kali ya. Nggak kaku begitu. Karena kita gurunya banyak begitu ya. Yang ini bilang begini kita ambil. Tapi jangan belajarnya di YouTube. Kalau di YouTube repot hadirin. Belajarnya di Google repot hadirin ya. Karena sumber dari Google tidak terpercaya. Nah, kalau belajar gini kan ini ada kitabnya nih kita nih. Ada panduannya kita. Ada di sini alhamdulillah. Kitab apa nih kita bahas? Kitab fikih 4 mazhab. Allahu Akbar. Orang kalau baru dengar 4 mazhab langsung kaget kali hadirin. Al-Mujahidin 4 mazhab belajarnya. Allah. Mudah-mudahan nih menambah ilmu buat semangat begitu. Kita bahas terakhir definisi puasa, dalil puasa ya. Kita juga udah bahas ya rukun puasa, sunnah puasa. Tinggal sekarang kita bahas bab berikutnya yaitu qada'us shaum wa kafaratuhu wa fidyatuh. Mengkodok puasa Ramadan. Ini cocok juga nih, berarti kan kita udah selesai Ramadan. Ada nggak yang puasanya batal kemarin? Ada, karena sakit, karena mudik ya kan, pulang kampung akhirnya nggak kuat, batal akhirnya hadirinnya nggak. Nah berarti dikodok. Tema kita lanjutannya tentang kodok puasa. Allahu Akbar. Kodok puasa ini Bapak Ibu termasuk salah satu konsekuensi daripada kita makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Saya sebut salah satu karena banyak konsekuensi buat orang-orang yang makan dan minum di siang hari Ramadan selain mengkodok. Di antaranya dia harus bayar fidyah. Yang lain dia harus bayar denda kafarat. Apalagi terputusnya apa? Terputusnya niat puasa. Itu termasuk salah satu konsekuensi dari kita makan dan minum. Padahal siang malam hari udah niat. Karena dia minum maka niatnya jadi rusak. Begitu. Itu salah satu konsekuensi orang yang makan minum. Rusaknya niat, rusaknya imsak dia. Padahal imsak itu salah satu rukun dari puasa. Dengan dia makan minum rusak rukun imsak, begitu. Itu salah satu juga ya di antara konsekuensi. Juga ada yang namanya fidyah. Itu termasuk konsekuensi orang yang makan dan ini kita di sini baru bahas kodok puasa gitu ya. Yajibu bittifaqil fuqaha al-qadha ala man aftara yauman au aksar min Ramadan. Seluruh ulama sepakat hukumnya wajib mengkodok puasa Ramadan sehari yang dia tinggal atau lebih, bi uzrin au bi ghairi uzrin, titik gitu. Baik yang dia tinggal satu hari Ramadan itu karena uzur yang dibolehkan atau bukan karena uzur.
Kalau karena uzur, contohnya sakit, kan begitu, wajib dia bayar qada. Kalau yang nggak ada uzur, apa sebabnya nggak ada uzur? Ya, kalah dengan hawa nafsu, ya kan? Orang-orang pada wudhu, dia nelen air wudhu, begitu. Batal nggak tuh kira-kira? Batalnya bukan karena uzur, tapi tetap wajib bayar. Terus mau zakat. Ini di awal kata nih, beliau kutip di awal kata ditaruh. Berarti nggak ada alasan bagi orang tidak bayar qada karena batal tanpa uzur. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang batalnya bukan karena uzur yang dibolehkan, berarti dia nggak bisa qada, tertolak dengan kalimat ini. Ada kan sebagian yang mengutip hadis, ya, man akala fi Ramadan bi ghairi rukhsatin lam yaqdi anhu siyamad dahr. Siapa yang membatalkan puasa satu hari Ramadan bukan karena uzur, maka kalau dia qada setahun tetap nggak diterima oleh Allah. Tapi tetap kalau ditanya dia wajib bayar qada apa enggak, hukumnya wajib. Hadis itu keluar ancaman, Pak. Makanya pinter-pinter kita baca hadis. Ada ulama hadis baca hadis, ada ulama fikih baca hadis. Kalau ulama fikih bacanya nggak usah diqada udah. Orang kata Nabi sehari puasa sehari batal tanpa uzur, ente ganti setahun kagak diterima, berarti nggak usah qada. Tapi kalau kata ulama fikih, oh hadis ini tujuannya apa? Ancaman, jangan sampai ada yang ninggalin puasa Ramadan nggak karena uzur. Kalau terjadi dia batal bukan karena uzur, ya, seperti dia nggak niat di malam hari sengaja, nah sengaja nggak pakai niat puasa Ramadan, ya udah berarti kan dia batal nih, batal tanpa uzur, sengaja begitu nggak niat, ya. Tetap menurut ulama fikih semuanya sepakat nih, ittifaqul fuqaha, sepakat seluruh ulama fikih yang batal karena uzur ataupun yang tidak karena uzur wajib bayar puasa yang dia tinggal. Dikutip sama sang mualif, haza fi Fathil Qadir jilid 2 halaman 80 di kitab Fathul Qadir. Wa kadzalika fi Bidayatil Mujtahid jilid 1 288. Wa kadzalika fi Syarhis Shaghir. Syarh Shaghir di kitab Imam Abu Hanifah jilid 1 703. Wa kadzalika fil Mughni, kitabnya Imam Malik mazhab Malikiyah jilid 3 135. Mughnil kalau Fathul Qadir kan kita tahu mazhab Imam Syafi'i. Mughnil Muhtaj wa Kasyaful Qanna, semua ini kitab-kitab rujukan induk 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu semua ada dalam kitab induk imam 4 mazhab, bahwa yang batal puasa baik karena uzur atau tidak tanpa uzur wajib bayar qada. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana ayat dalam Al-Quran, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang enggak puasa karena sakit, ya, atau karena safar, ganti di hari yang lain. Wa qalat Aisyah, juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah fanu'maru biqada'is shaum. Aisyah istri Nabi, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling cemburu, ya, berkatakan bahwa kami ketika Ramadan kedapat haid diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa yang kita tinggal. Kalau haid berarti uzur yang diterima. Ini yang pertama. Wa ya'samul muftir bila uzrin
hadis yang tadi itu yang dibahas oleh para ulama hadis itu jatuhnya dosa besar kata sang para ulama fuqaha fikih. Jadi barang siapa yang batalnya sengaja main-main dengan ibadah puasa Ramadan, dosanya besar gitu. Hadis tadi bukan hanya sebagai ancaman tapi sekaligus kabar dari Nabi Muhammad, dosanya sangat besar. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dia batal tanpa uzur yang dibenarkan agama. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah. Siapa yang batal satu hari tanpa uzur yang dibenarkan, wala maradin, bukan karena sakit, lam yaqdi saumad dahri kullah, maka dia puasa 1 tahun nggak bisa bayar utang puasanya, wa in somahu, meskipun dia sanggup berpuasa. Artinya dosanya sangat besar, bukan berarti nggak bisa diganti begitu. Artinya dosanya sangat besar ya. Ini baru kutipan paragraf pertama ya, kalau boleh diberikan judul paragraf yang pertama nih, judulnya hukum mengkodok puasa Ramadan. Hukumnya wajib buat yang ninggalin karena uzur ataupun yang tanpa uzur, hukumnya sama-sama wajib. Tapi yang ninggalin bukan karena uzur wajib kodok plus dapat dosa. Berarti kalau dia dosa besar, dia harus bertaubat, beristighfar, berjanji, bertekad Ramadan tahun depan jangan diulangin lagi. Begitu Pak. Ini paragraf pertama nih dari sang mu'alif. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pekan berikutnya tentang waktu mengkodok puasa Ramadan. Sebaiknya kapan? Adakah ketentuan dari para ulama? Pekan depan kita akan lanjutkan. Sebentar lagi waktu isya datang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar.